Tuhan itu hebat, Tuhan itu sangat ajaib. Oleh sebab itu kami sangat berharap mengajak seluruh jemaat Tuhan dimanapun saudara berada, hamba-hamba Tuhan khususnya, mungkin kita kesukaran, kesulitan, kita khawatir harus makan apa nih, sedangkan tidak ada apa-apa, tapi pertolongannya selalu datang tepat pada waktunya. Haleluya. Kembali kami menyapa seluruh jemaat Tuhan dimanapun saudara sedang berada saat ini. Kerinduan kami kiranya kita sama-sama bertumbuh dalam kita mengikut Tuhan. Dengan kesempatan ini kami mengajak seluruh jemaat Tuhan untuk kita kembali merenungkan firman Tuhan, belajar dari firman Tuhan. Kita membuka Alkitab kita di dalam Injil Matius pasal yang ke-6 di ayat 25 sampai yang ke-26. Firman Tuhan berkata demikian. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Puji Tuhan, dengan kesempatan saat ini judul renungan firman Tuhan yang kami boleh sampaikan kepada kita semua adalah berbicara tentang hidupmu pasti dipelihara oleh Tuhan. Ya, namanya dengan kita belajar firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, di sini saya memberikan dua gambaran. Ada berjalan dengan mata jasmani, ada berjalan dengan iman percaya kita. Namanya dengan berjalan dengan mata jasmani itu berbicara tentang mengandalkan diri sendiri, berjalan dengan kekuatan sendiri, berjalan dengan hikmat akal, dengan kejelian yang begitu luar biasa. Sedangkan berjalan dengan iman percaya artinya mempercayakan kehidupan kita sepenuhnya dari hari ke hari, belajar memberikan hidup kita itu berada di dalam pimpinan atau ke dalam kedaulatan kuasanya Tuhan. Tentunya yang sering sekali yang membuat kita rasa khawatir kita itu datang di dalam kehidupan kita. Kita mendengar kabar-kabar yang mengerikan, bencana alam, ada tsunami, ada banjir bandang, kesusahan, perekonomian yang bukan lebih baik tapi membuat semakin lebih buruk, peristiwa terorisme, teror di sana sini, kabar-kabar yang menggentarkan. Tentunya hal yang sedemikian rupa itu membuat hal kekhawatiran dalam hidup kita adalah sesuatu yang sangat wajar, ya. Itu adalah manusiawi yang masih kita rasakan alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudara, tentunya seberapa kuatkah kita, seberapa hebatkah kita kalau kita ini masih berjalan menggunakan kekuatan logika pemikiran kita. Firman Tuhan mengatakan dengan tegas bahwa di ayat yang ke-27 di sana firman Tuhan mengatakan, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan kehidupannya? Kekhawatiran itu bukan menambah kita lebih semangat, tetapi kekhawatiran yang melanda kehidupan orang percaya itu membuat kita itu membuat kita tidak lebih maju, tetapi membuat kita lebih tenggelam di dalam rasa khawatir, membuat kita lebih tenggelam dengan rasa takut, lebih cemas lagi. Kita dengan rasa khawatir yang melanda kehidupan kita membuat kita tidak bisa melihat akan kebesarannya Tuhan kita, membuat kita itu buta akan kuasa Tuhan yang lebih hebat itu dengan rasa khawatir.
Makanya Tuhan ingatkan kita, seberapa kuatkah kita, seberapa hebatkah kita kalau kita masih berjalan dengan mata jasmani kita, dengan kekuatan, dengan kehebatan, dengan segala cara manusia kita. Kita manusia yang terbatas adanya. Kita tidak hebat selama-lamanya. Kita punya kapasitas kekuatan itu yang begitu terbatas, yang punya selang waktu yang sempit, sedikit. Bapak, Ibu, Saudara, saya mengajak kita kembali merenungkan lewat firman Tuhan. Yesus memberikan gambaran betapa kita ini, hidup saya dan hidup saudara, begitu sangat diperhatikan oleh Allah kita. Hidup kita begitu sangat Dia pedulikan. Hidup kita begitu sangat Dia istimewakan. Kita ini melebihi dari ciptaan yang lain dari ciptaannya Tuhan. Tuhan katakan burung di udara Tuhan pelihara, yang tidak menanam, tidak menuai, tidak menyiapkan makanan, tetapi Tuhan Allah Bapa kita pelihara keberadaan mereka. Apalagi kehidupan saya dan saudara yang sedemikian rupanya, yang sangat Dia kasihi, yang sangat Dia pedulikan, yang sangat Dia hargai akan keberadaan kita. Harus kita sadari Bapak, Ibu, Saudara, kehidupan saudara dan saya adalah kehidupan yang sangat berharga di mata Tuhan. Makanya kata firman Tuhan Bapak, Ibu, Saudara, di ayat yang ke-27, bahwa kekhawatiran itu bukan menambahkan semangat kekuatan kita, tetapi kekhawatiran itu hanya menambahkan, hanya memperburuk pemikiran kita, hanya untuk menenggelamkan kita, hanya untuk membuat kita itu tidak bisa melihat akan kuasa kebesarannya Tuhan. Karena kita begitu terbatas, karena kita begitu lemah, karena kita begitu tidak ada apa-apanya jika Tuhan tidak bersama-sama dengan kita. Makanya dengan kebenaran firman Tuhan pada saat ini, firman Tuhan mengatakan di ayat yang ke-30 di Injil Matius pasal 6, jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai kamu yang kurang percaya? Kita sering tidak percaya bukan kepada Tuhan. Kita sering meragukan kuasanya Tuhan. Kita sering sekali kecewa karena rasa khawatir yang melanda kehidupan saya dan saudara. Tetapi firman Tuhan mengatakan Dia adalah yang paling utama, yang pertama, yang begitu peduli akan kehidupan saya dan saudara. Bapak, Ibu, Saudara, kepedulian Allah atas hidup kita, Dia masih sanggup untuk memelihara saya dan saudara. Segala apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan dalam kehidupan kita, Yesus masih sanggup untuk memelihara setiap keperluan dalam hidup kita. Lalu apa yang harus kita kerjakan? Apa yang harus kita lakukan sebagai umat pilihannya Tuhan? Di ayat yang ke-33 dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Yang harus kita lakukan, carilah kebenarannya, carilah kerajaannya, carilah hadiratnya, carilah kefirmannya, untuk kita menjadi lebih tenang lagi, untuk kita bisa menjalani kehidupan kita ini lebih baik lagi dengan cara kita bersandar kepada kebenarannya, bersandar di dalam hadiratnya, meraih mencari kekuatan di dalam kuasanya. Sebab di dalam kebenaran, sebab di dalam firman-Nya kita akan beroleh lebih banyak lagi ketenangan, kesukaan, kebahagiaan, sukacita yang daripada Allah kita. Kita boleh dilanda dengan rasa khawatir,
Kita boleh dilanda dengan rasa cemas, berita-berita yang menggentarkan. Tapi ketika kita tetap bersandar, kita menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya di dalam kebenaran firman Allah, maka dialah yang akan sanggup memelihara kehidupan saya dan saudara. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, belajar kita tunduk di dalam kedaulatan kuasanya Tuhan. Belajar kita taat untuk melakukan kebenarannya, hidupi firman-Nya, pegang setiap hari akan firman kuasanya. Itu yang akan memimpin saya dan saudara untuk tetap berjalan di dalam Tuhan. Pada saat kita fokus mencari Tuhan, pada saat kita mengutamakan Dia lebih dari semua yang ada, melakukan kehendak-Nya, saya sangat percaya ya, sebab Dia yang akan memelihara, Dia yang pasti akan mencukupkan apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Ketika kita belajar taat, ketika kita belajar untuk hidup tunduk di dalam firman-Nya, melakukan fokus mencari Dia, Sang Pemberi kehidupan kita, Dia pasti akan menolong saya dan saudara tepat pada waktunya. Pertolongan Tuhan itu tidak terlalu cepat, pertolongan Tuhan itu tidak terlalu lambat, tetapi pertolongannya selalu datang tepat pada waktunya, membebaskan, mencukupkan segala yang kita perlukan di dalam kehidupan kita. Kita harus banyak belajar, kita harus banyak merenungkan firman Tuhan. Yesus katakan tadi bahwa burung-burung di udara saja Tuhan pelihara, apalagi hidup saya dan saudara. Itu jauh lebih akan Dia pedulikan, jauh lebih Dia perhatikan. Dia akan datangkan berkat-Nya, Dia pasti cukupkan apa yang selalu kita pakai dan perlukan dalam kehidupan kita, saudara. Jadikanlah Dia satu-satunya yang selalu menjadi sumber pengharapan, penolong dalam kehidupan saya dan saudara. Saya mau tutup dengan satu kesaksian Bapak Ibu Saudara. Dalam minggu-minggu kemarin, tentunya minggu kemarin, salah satu jemaat Tuhan yang sedang kami layani, anaknya terkena penyakit DBD, sehingga dalam rumah sakit yang pertama harus dirujuk ke rumah sakit yang lain. Tentunya dalam kami mendampingi mereka, kami tentunya sebagai gembala mengetahui keberadaan kehidupan tentang jemaat tersebut ya. Kami tahu apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka perlukan. Bapak Ibu Saudara, jujur sebagai gembala, karena kami menyadari, mengetahui keberadaan mereka, kami sedikit was-was dengan namanya biaya rumah sakit. Tetapi dalam perjalanan dari rumah sakit yang pertama dengan rumah sakit pertama, Tuhan cukupkan dengan pertolongan dari jemaat juga. Lalu dirujuk ke rumah sakit yang lebih besar karena sempat masuk di ruang ICU ya, dan tidak punya BPJS, asuransi yang lain dan lain sebagainya. Tetapi kami sempat berpikir begini, aduh, bagaimana ya dengan biayanya? Apa ya yang harus cukup nggak ya? Datang dari mana ya nanti biayanya dan lain sebagainya. Tetapi kami mengajak jemaat yang sedang sakit ini, kami mengajak keluarganya. Yang pertama yang harus kita kerjakan adalah kita harus berdoa. Percaya pasti Tuhan akan cukupkan. Percaya Tuhan pasti selalu sediakan berkat dana itu tepat pada waktunya ya. Setelah akan bisa pulang, kami tanya kepada jemaat, ada keluarga yang bisa membantu? Dia menjawab, tidak ada Kak, karena keluarga saya pun keluarga yang susah
begitu ya saudara. Tetapi saya tanya, ada dana berapa sekarang yang ada di tangan? Dia katakan sekian saja. Masih banyak saudara yang diperlukan. Dengan berdoa saya katakan, Tuhan, dia adalah dombamu, dia adalah jemaatmu. Tuhan pasti akan cukupkan, Tuhan datangkan berkat itu tepat pada waktunya. Singkat cerita saudara, berdoa, berharap sepenuhnya sama Tuhan. Tuhan pasti tidak akan permalukan setiap mereka yang tetap berharap kepada Dia. Ya, ketika kami berdoa, pagi harinya, siangnya akan pulang dari rumah sakit. Salah satu jemaat yang kami layani dari jemaat BT Villa kirim pesan lewat WhatsApp kepada kami, dikatakan sudah adakah dananya? Dengan kami jawab belum ada, ya kan? Masih terkumpul sekian saja, masih banyak yang diperlukan saudara. Tetapi saya mau katakan lewat renungan firman Tuhan kesempatan ini bahwa Tuhan itu masih bisa untuk memelihara saya dan saudara. Tuhan tidak akan menelantarkan anak-anaknya. Tuhan tidak akan membiarkan begitu saja terjatuh. Tetapi saya katakan lewat renungan firman Tuhan ini, pertolongan Tuhan itu datangnya tepat pada waktunya. Saya mau katakan saudara, lewat biaya rumah sakit yang diperlukan setelah beberapa hari dirawat di ruang ICU maupun ruang biasa, biaya yang sekian itu bagi kami itu biaya yang cukup besar. Tetapi tersisa saudara, dengan pengharapan kepada Tuhan itu, Tuhan masih sisihkan sedikit. Tuhan masih buat tersisa biaya itu, sehingga masih bisa dipakai untuk keperluan hidup mereka. Tuhan itu hebat, Tuhan itu sangat ajaib. Ketika kita benar-benar menantikan, berharap sepenuhnya kepada Tuhan, Tuhan selalu datangkan pertolongan itu tepat pada waktunya. Oleh sebab itu, kami sangat berharap mengajak seluruh jemaat Tuhan dimanapun saudara berada, hamba-hamba Tuhan khususnya, mungkin kita kesukaran, kesulitan, kita khawatir harus makan apa nih, harus bagaimana nih, sedangkan tidak ada apa-apa. Tapi kita hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, umat pilihan Tuhan, ketika kita tetap percaya, Dia pasti akan memelihara hidup saya dan saudara. Pertolongannya selalu datang tepat pada waktunya. Ya, sebagai ayat terakhir dari renungan siang ini, kita buka di Mazmur 55 di ayat yang ke 23. Di sana kata firman Tuhan begini: serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Ketika kita belajar dari hari ke hari berjalan dengan iman percaya, artinya kita meletakkan hidup pengharapan kita ke dalam tangan kuasanya Tuhan. Dikatakan Mazmur 55 ayat 23, maka Ia akan memelihara engkau. Dia akan mencukupkan kehidupanmu. Dia akan mendatangkan berkat yang tidak terpikirkan oleh logikamu. Dia pasti sanggup memberikan pengharapan ketika engkau sedang diambang putus asa saat ini. Sebab Yesus masih sanggup memelihara setiap kehidupan saudara semua. Yesus yang kita sembah, Yesus yang kita jadikan satu-satunya penolong pengharapan, Dia sanggup untuk memberkati saya dan saudara. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu terjatuh. Tidak dibiarkannya orang benar itu jatuh, tergelincir, tergeletak. Tapi tangan Tuhan tidak akan pernah terlambat datang untuk menolong saya dan saudara. Haleluya. Itu yang menjadi renungan firman Tuhan pada kesempatan ini.
Kiranya rasa khawatir itu tidak melanda menguasai pemikiran dan hati kita, tapi izinkan Roh Kudus Allah yang menguasai sepenuhnya dalam pemikiran dan hati kita, sehingga kita bertindak dengan damai sejahtera, tetap tenang melalui badai kehidupan. Meskipun itu sukar, tapi ada sukacita dari Allah yang selalu memberkati hidup saya dan saudara. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sangat bersyukur kepada Tuhan. Engkaulah Allah yang sanggup memelihara, memberkati kami dalam kuasa-Mu. Kami boleh khawatir, kami boleh gentar, kami boleh cemas dengan hari-hari situasi saat ini. Tapi ada satu pribadi, Yesus Kristus, yang tak akan tergoncangkan, tidak akan pernah berubah dari dulu, sekarang, sampai selamanya. Yesus yang dulu, sekarang, maupun sampai selamanya, Engkau akan pasti sanggup memelihara hidup jemaat-Mu. Engkau sanggup memelihara hidup hamba-hamba-Mu dimanapun mereka berada. Kuatkanlah iman percaya kami, teguhkanlah pengharapan kami di dalam Tuhan, sebab kami akan terus berjalan bersama Engkau melalui semuanya ini bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati umat-umat-Mu, berkati Indonesia, berkati pemerintahan, berkati seluruh dokter, tim medis yang sedang melayani anak-anak Tuhan. Terima kasih, kami menyerahkan doa dan permohonan kami dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Terima kasih, kiranya lewat renungan ini menjadi saluran berkat bagi kita semua. Tetap semangat, tetap setia seluruh jemaat Tuhan dimanapun saudara berada. Tuhan Yesus memberkati.